Semoga kita selalu sehat dan juga diberikan kelimpahan berkah untuk sore hari ini dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini sangat bahagia sekali kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara Jalan-Jalan Virtual Sembayang Rebut di Pulau Bangka. Bapak Ibu sekalian mungkin di sini sebagian besar saya lihat dari formulir pendaftaran ada yang tinggal di Jakarta, di Pulau Jawa, bahkan ada dari Amerika nih. Nggak tahu gabung apa nggak hari ini ya. Nah, kemudian sebagian besar ini juga kelahirannya ternyata adalah kelahiran Pulau Bangka dan Belitung. Nah, hari ini kebanyakan dari kita ingin melepaskan kangen ya sama kampung halaman kita. Dan juga ada beberapa Bapak Ibu juga yang memang cinta untuk jalan-jalan. Namun hari ini kita jalan-jalannya karena kondisi COVID juga ya Bapak Ibu sekalian, demi keamanan kita memfasilitasi jalan-jalan kita secara virtual. Sangat senang sekali dan sangat bahagia sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini acara jalan-jalan virtual Sembayang Rebut di Pulau Bangka terselenggara dengan kerjasama dari Heritage of Tionghoa Bangka atau Komunitas Hetika, bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eljon Indonesia, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Bina Nusantara Mandarin Club atau BINUS Mandarin Club. Nah, pada hari ini juga tidak lepas dari kerjasama dari anak-anak muda kita, anak-anak muda dari Bangka Belitung, yang sangat peduli dan care. Ternyata masih ada orang-orang anak-anak muda yang care terhadap kebudayaan, khususnya dari peranakan Tionghoa yang ada di Bangka Belitung. Nah, ada nanti kita akan berjumpa dengan dari Tobuali, kemudian dari Koba, kemudian Bangka Tengah ya, kemudian dari Parit 3, dari Mentok ya, dan lain-lain. Nah, juga di sini saya juga tidak sendiri. Selama kurang lebih 90 menit ke depan, saya juga ditemani Miss Chinese Indonesia 2021, yaitu Marcella Mulyawan. Sudah bergabung dengan kita, Marcella Mulyawan. Halo, Marcella. Ya, halo, Tasya. Ni hao. Wah, ini sudah cantik nih. Saya jadinya grogi nih ngadepinnya ya. Mudah-mudahan nggak grogi ya. Oke. Nggak dong. Selamat datang ya Marcella ya di acara jalan-jalan virtual kali ini, dan juga Marcella ini Miss Chinese ini juga sebagai duta kebudayaan Tionghoa ya Marcella ya. Betul sekali. Terima kasih pertama-tama atas undangannya ya. Diajak jalan-jalan sore hari ini. Iya, baik. Dan nanti Marcella juga nanti akan mengikuti kompetisi Miss Chinese tingkat dunia ya. Betul, di tahun yang akan datang. Wah, oke, keren-keren sekali. Dan hari ini Marcella menyempatkan diri untuk kita sebagai bintang tamu spesial untuk menemani kita jalan-jalan ke Pulau Bangka. Dan hari ini juga kita juga ditemani beberapa bapak-bapak kepala dinas nih, kepala dinas dan juga kepala bidang dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini nanti ada Bapak Kepala Bidang Kebudayaan, Pak Engkus Kuswenda, sudah bersama kita, dan juga Bapak Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dengan Pak Anugrah G. Prima, ya sudah bergabung dengan kita. Nah, Marcella dan Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini, ada baiknya kita coba dengarkan dulu pengantar ataupun kata sambutan lah ya dari perwakilan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bangka Belitung, diwakilkan oleh Kepala Bidang Kebudayaan, yaitu Bapak Engkus Kuswendan. Kepada Bapak Engkus Kuswendan, waktu dan ruang virtualnya dipersilakan. Sudah bergabung dengan kita, Pak Engkus. Halo, Pak Engkus. Halo, Pak Engkus sudah bergabung dengan kita? Halo? Halo, Pak Engkus sudah bergabung dengan kita? Oke, sepertinya Pak Engkus belum terkonek dengan kita, nggak apa-apa. Mungkin bisa diwakilkan dengan Pak Anugrah selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.
Pak Anugrah, dipersilakan Pak Anugrah. Selamat sore Pak Swito. Baik, mungkin kita tunggu sebentar lagi ya. Tunggu sebentar lagi untuk Pak Angkus. Siapa tahu beliau lagi ini. Mungkin kasih waktu 1 menit atau 2 menit dulu. Kita coba hubungi. Oke, nggak apa-apa. Sambil menunggu Pak Angkus, mungkin saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Marcella ya. Marcella, selaku Miss ini ya, kesibukannya apa saja nih belakangan ini? Jadi cerita sedikit ya. Karena juga baru terpilih di 2 minggu di awal Agustus. Jadi baru saja istilahnya dibagi tugas, tentunya terus melestarikan dan mempromosikan kebudayaan Tionghoa Indonesia. Itu jurusannya. Oh iya. Halo, bisa terdengar? Ya, bisa terdengar. Oke, baik. Jadi Iya. ini memang untuk mempromosikan kebudayaan Tionghoa yang ada di Indonesia. Ternyata memang para overseas Chinese yang tersebar di seluruh penjuru dunia ini sudah berakulturasi, bahkan mengangkat kearifan lokal, kemudian juga bersosialisasi, melebur dengan masyarakat setempat sehingga menjadi satu khas ya peranakan Tionghoa yang ada di Indonesia ini, termasuk salah satunya di daerah Bangka Belitung. Nah, ngomong-ngomong ini Marcella, saya juga lihat kemarin di IG-nya, saya sempat stalking sedikit ya ini ya, ketahuan deh. Nah, saat menjadi finalis dari Miss Chinese Indonesia ini sendiri, Marcella ternyata ada mengangkat ini ya, Pulau Belitung ya pada waktu itu ya. Boleh diceritakan Marcella? Boleh, betul sekali. Jadi karena kebetulan mama saya orang asli Belitung, jadi dia lahir di Kelapa Kampit di Pulau Belitung, berarti tetangganya Pulau Bangka ya. Iya, betul sekali. Dan ada kesempatan ke sana. Jadi mengangkat dan mempromosikan salah satu kelenteng di situ. Wah, untuk kita dari langkah-langkah sederhana dulu untuk memperkenalkan lewat sosial media, membuat konten supaya orang-orang bisa tahu kalau kebudayaan Tionghoa Indonesia itu unik loh, dan dia punya daya tarik tersendiri, dan kita sebagai generasi muda pasti harus melestarikannya. Betul. Wah, ini memang benar. Jadi kebudayaan Tionghoa, terutama juga di Bangka Belitung ini sudah menjadi bagian dari agenda wisata bagi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, hari ini sudah bergabung dengan kita Bapak Kepala Bidang Kebudayaan Disparbud Kepora, yaitu Bapak Angkus Kuswendan. Dipersilakan Pak untuk memberikan kata pengantar dan juga sambutannya. Waktu dan ruang virtualnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Halo, apa bisa dengar suara saya? Sudah Pak, silakan Pak. Oh ya, baik. Baik, terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Komunitas Etika Heritage of Tionghoa Bangka, Saudara Suwito WU. Yang terhormat Miss Chinese Indonesia 2021, Saudari Marcella Mulyawan. Yang terhormat Saudara Septian Jerry, narasumber dari Kelenteng Kong Fuk Miao Mentok. Destiny, narasumber dari Kelenteng Koposang Tobuali. Sugiyah Ham dari Desa Janghan Paritiga. Saudara Irwan Harisma dari Kampung Jeruk Koba ya. Kemudian Yen Pau dari Kelenteng Kuto Panji Belinyung. Dan juga kepada Elton John Indonesia dan juga Binus Mandarin Club ya. Serta kawan kami dari bidang destinasi dan pemasaran, Bapak GP. Yang pertama, permohonan maaf dari Kepala Dinas tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Namun demikian, saya ditugaskan untuk mewakili beliau karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.
Baik, saya akan membacakan sambutan tertulis dari Kepala Dinas. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak hadirin semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya lah jualah kita dapat berkumpul di sore berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya senantiasa di bawah lindungan darahnya. Seiring dengan rasa syukur tersebut, saya sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh peserta yang sudah hadir 100 orang yang telah hadir, dan terutama kepada Ketua Komunitas Hetika beserta anggota Heritage of Tionghoa Bangka yang telah menggagas dan menyelenggarakan virtual tour sembahyang rebut di Bangka dengan sukses ini. Sembahyang kubur atau disebut juga Cit Ngiat Pan merupakan salah satu perayaan hari besar Tionghoa, khususnya di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang biasa diperingati tiap bulan ke-7 ya, pada kalender Imlek, bertempat di kelenteng-kelenteng tertentu. Beberapa rangkaian biasanya akan digelar dan ditutup dengan berkumpulnya masyarakat pada saat jam 12 malam, biasa memperebutkan barang-barang, bahan, dan makanan yang telah disiapkan oleh panitia setempat. Sembahyang kubur memiliki nilai budaya dan pariwisata. Nilai budaya yang ada diantaranya adalah memiliki semangat kebersamaan, gotong royong, peduli sesama, keberagaman, dan lainnya. Selain itu juga sembahyang kubur memiliki nilai pariwisata karena dapat bertindak sebagai daya tarik wisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Pulau Bangka, yang dapat mendatangkan wisatawan lokal, nasional, dan bahkan internasional. Namun tahun ini dan tahun lalu kita ketahui terhambat karena ada musibah nasional bahkan dunia, yaitu pandemi COVID-19. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat berlangsung lancar dan sukses. Burung camar menangkap ikan, ikan didapat terbang ke awan. Sembahyang rebut perlu dilestarikan, mendukung kunjungan wisatawan. Mentari bersinar membuka mata, menyambut hari dengan gembira. Ayo dukung terus pariwisata menuju Bangka Belitung yang sejahtera. Selamat sore dan terima kasih. Pangkal Pinang 22 Agustus 2021, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditandatangani Bapak Haji Suharto, SEMM. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Engkus atas sambutannya dan kata pengantarnya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jika Bapak Ibu ada yang terhambat untuk terkoneksi dengan Zoom kita pada hari ini, nanti dapat menyaksikan hasil rekaman secara ulangnya. Nanti kita akan post ya di channel YouTube. Nanti dari channel YouTube Hetika juga nanti akan di-post ya. Nanti bisa diikuti di channel YouTube itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita hari ini langsung saja akan menuju ke Bangka Belitung. Di sini kalau misal Marcella udah sering ya pulang ke Belitung atau baru beberapa kali mungkin? Kalau sebelum pandemi lumayan sering ya, mungkin hampir setiap tahun atau setahun bisa 2 kali ke Belitung ya. Tapi belum pernah ke Bangka. Jadi hari ini ya, mungkin jalan virtual dulu. Nanti setelah pandemi baru langsung ke Bangkanya. Wes, keren. Ya, Bapak Ibu Marcella dan teman-teman sekalian, di sini untuk kita bisa terbang ke Bangka, khususnya ke Pulau Bangka, ini kita bisa menempuh berbagai cara ini ya. Pertama lewat naik pesawat, ini kita bisa menempuh kurang lebih perjalanan
90 menit menuju ke ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terletak di Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang. Ini kita akan sampai ke Bandara Depati Amir. Atau kita juga bisa lewat jalur laut, ada dua cara. Yang pertama kita bisa dari Banten, yaitu Pelabuhan Merak, kita menuju ke Bakahuni, kemudian dari Bakahuni kita sampai naik bus atau travel, kita bisa sampai ke Palembang, dengan kendaraan sendiri juga bisa. Dari Palembang nanti kita akan menuju ke Tanjung Api-Api, kemudian dari Tanjung Api-Api kita menuju ke Pelabuhan Muntok, sampailah ke Pulau Bangka. Atau bisa juga menaik kapal feri ya dari pelabuhan yang ada di Jakarta, di Jawa Barat ataupun di Banten, itu kita bisa menuju ke pelabuhan yang ada di Kota Belinyu, Kecamatan Belinyu. Nah, ini berbagai cara yang bisa kita tempuh untuk terbang ke Bangka. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena hari ini mungkin untuk pergi berwisata ataupun jalan-jalan secara langsung kita punya banyak hambatan, tapi tidak apa-apa, hari ini kita akan coba jalan-jalan menuju ke Bangka secara virtual. Nah, ketika kita sudah dengan kendaraan ini, hari ini secara virtual kita akan terbang ke Bangka, dan selamat datang di Pulau Bangka. Ini adalah pantai, salah satu view pantai yang sangat eksotis sekali, yaitu Pantai Parai. Ini juga dikelola oleh Eljon Indonesia tentunya, ya. Dan hari ini kita nggak jalan-jalan ke pantai, ya. Kita akan ajak Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, Marcella juga, kita akan melihat perayaan Sembayang Rebut, upacara adat yang diselenggarakan setiap tahun sangat meriah sekali di Pulau Bangka. Namun karena hari ini pandemi, mungkin tidak bisa dirayakan semeriah tahun-tahun sebelumnya. Nah, Sembayang Rebut ini sebenarnya adalah festival bulan hantu atau Hungry Ghost Festival yang diselenggarakan oleh overseas Chinese yang tersebar di berbagai tempat di dunia ini. Nah, khusus di Bangka dan Belitung, ini ada beberapa nama yang menyesuaikan dengan bahasa Hakka atau bahasa He. Ada yang nyebutnya Chit Nyet Pan. Chit Nyet Pan itu artinya perayaan bulan 7, pertengahan bulan 7. Ada juga yang menyebutnya Chong Siku, ada juga Pai Siku, kemudian kalau bahasa Inggrisnya kerennya Hungry Ghost Festival. Ini festival ini sendiri memperingati ataupun filosofisnya masyarakat Tionghoa tradisional, terutama yang masih menganut kepercayaan tradisional, ini percaya bahwa di bulan 7 itu pintu neraka terbuka lebar. Alam baka itu terbuka lebar, maka arwah-arwahnya ini pulang ke rumahnya masing-masing, ke alam manusia untuk mendapatkan makanan, mencari makan. Nah, bagi perayaan kasih makan ini, kalau misalnya di Bangka Belitung sendiri, ini sudah dimulai dari kemarin, tanggal 14-nya, hari tanggal 15 Imleknya ya, tanggal 14-nya. Jadi di rumah kita ini sembahyang kepada leluhur, yaitu mempersembahkan makanan kepada leluhur. Dan juga di kelenteng-kelenteng kecil biasanya, yaitu juga ada yang menyelenggarakan sembayangan kepada arwah-arwah yang ingin menikmati makanan. Dan bagi arwah yang terlantar, ataupun yang tidak dijamu oleh anak cucu mereka, mereka dapat menikmati menurut kepercayaannya di kelenteng-kelenteng dengan ada tulisannya biasanya di gerbang kelenteng ataupun di atas agak lebih tinggi Yilan Pen Hui, ya bacaannya Yilan Pen Hui, berarti di situ ada penyelenggaraan festival perjamuan Sembayang Rebut ini. Jadi ini kurang lebih pengantar kita apa itu Sembayang Rebut yang ada di Bangka. Nah, uniknya di Bangka ini ya perayaannya besar-besar sekali karena mereka mendirikan patung Tai Seja, ya, yaitu sosok raja hantu, ya, yang menjadi pengawal ataupun guardian, ya, semacam guardian untuk para arwah yang menikmati perjamuan pada hari ini. Dan di beberapa kelenteng ini membuatkan replika ataupun miniatur alam neraka. Ada malaikat pencabut nyawanya menurut mitologi orang Tionghoa, kemudian juga berbagai persembahan itu diletakkan di halaman kelenteng, dan juga ya ada juga persembahan hasil-hasil bumi seperti sayur mayur, kemudian tebu, beras, mie instan, dan lain sebagainya di rak bersusun dari kayu. Itu namanya siku, itu pai siku itu ya. Jadi persembahan ini jam 12 malam, tepatnya hari ini, malam ini akan diperebutkan oleh warga yang datang di acara ini. Nah, tidak hanya orang Tionghoa saja nih yang berbondong-bondong datang, biasanya para warga-warga setempat yang bukan orang Tionghoa juga datang untuk meramaikan. Dan biasanya
tidak lepas dari hiburan-hiburan juga diselenggarakan di situ. Jadi suasananya sangat ramai sekali. Mungkin karena tahun ini pandemi tidak bisa dapat kita rasakan keramaian yang demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak apa-apa, hari ini kita akan langsung saja menuju ke beberapa titik lokasi di mana perayaan Sembahyang Rebut, Festival Sembahyang Rebut ini dirayakan. Nah, sebelum kita menuju ke lokasi ini, saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Marcella nih. Nah, bagaimana Marcella, pendapat Marcella tentang adat istiadat yang masih dijunjung tinggi atau diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia, terutama dari orang-orang Tionghoa nih? Halo, boleh diulang pertanyaannya? Sebenarnya tadi tidak, signal saya hilang. Oke, bagaimana menurut pendapat Marcella tentang masih banyak masyarakat Tionghoa yang masih menjunjung tinggi ataupun merayakan, melaksanakan adat istiadat leluhur mereka dimanapun mereka berada, termasuk di Bangka Belitung pada hari ini, perayaan Festival Hantu. Iya, kalau menurut saya sebagai Miss Chinese Indonesia 2020 ya, saya melihat ini sesuatu yang harus sangat diapresiasi, karena seperti budaya ini tidak bisa bukan seperti barang yang kita bisa beri atau kita bisa ekspor atau kita bisa pemberian ke orang lain, tapi ini harus dijaga dan diwariskan turun-temurun. Sementara budaya ini juga identik dengan identitas, karena ini punyanya orang Tionghoa Indonesia. Jadi kalau bukan kita yang merawat, bukan kita yang melestarikan, maka kebudayaan itu akan hilang loh kalau misalnya kita tidak menjaganya gitu. Oke, baik. Nah, ini benar-benar harus kita jaga tradisi ini bukan hanya sekedar perayaan semata, ya. Apalagi dalam perayaan ini ada filosofisnya yang masih relevan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke, baik. Langsung saja ya Marcella ya, dan Bapak Ibu sekalian mungkin nggak sabar lagi, kita langsung menuju ke Pulau Bangka. Sudah ada tampilannya. Ya, di sini Pulau Bangka dan Belitung. Mungkin di sini ada yang masih belum tahu di manakah letak Bangka Belitung ini. Ya, Bangka Belitung sendiri adalah satu provinsi ke-32 di Indonesia, terletak di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Ya, di sini terdiri dari 7 kabupaten dan kota madya, 2 kabupaten di Pulau Belitung dan 1 kota madya, 4 kabupaten di Pulau Bangka. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana kemeriahan yang terjadi di saat perayaan Festival Sembahyang Rebut ini. Mungkin tidak semarak, tapi kita lihat suasananya seperti apa. Nah, untuk yang pertama, kita akan jalan-jalan singgah dulu kemana nih kira-kira? Kita akan pergi ke ujung barat Pulau Bangka. Nah, ini kalau yang sering lewat kapal, nyebrang ke Palembang, ini pasti lewat kota ini nih. Kota Mentok namanya ya. Kota Mentok ini bisa mendapat julukan sebagai kota tua karena dia adalah ibu kota residen Bangka yang pertama sebelum dipindahkan ke Pangkal Pinang. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan menuju ke Kelenteng Kong Puk Miao, ya, yang terletak tepat ya sebelum Pelabuhan Tua yang ada di Kota Mentok sendiri. Nah, Kelenteng Kong Puk Miao ini dibangun pada tahun 1820, usianya sudah 201 tahun lebih, hampir 202. Nah, terletak di tengah pemukiman Tionghoa, tepat di Pasar Muntok. Ya, nah di sini kita akan langsung saja menuju ke lokasi. Baik, kita akan langsung saja menuju lokasi. Ya, oke, baik Bapak Ibu siap-siap ya jalan-jalannya. Wah, saya sudah sampai ke pasarnya ini ya. Oke, nah ini adalah halaman Kelenteng Kong Puk Miao. Tepat di Terminal Lama Kota Mentok. Dan Kelenteng Kong Puk Miao uniknya berdampingan dengan satu masjid yang juga usianya sudah tua sekali, yaitu Masjid Jami. Dua bangunan ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Balai Pelestarian Warisan Budaya Indonesia. Nah, kita langsung saja di Kelenteng Kong Puk Miao sudah ada Septian Jerry yang akan melaporkan bagaimana sih perayaan Sembahyang Rebut di Kelenteng Kong Puk Miao. Silakan Jerry. Halo, Jerry. Halo, apakah suara saya udah kedengaran? Sudah, silakan Jerry. Boleh di spotlight.
Oke, saya spotlight dulu. Oke, silakan, Jerry. Sore Bapak Ibu, selamat datang di Kota Muntok di ujung barat Pulau Bangka. Saat ini saya sedang berada di Kelenteng Kongpuk Miao, yang merupakan salah satu kelenteng tertua di Pulau Bangka. Kelenteng Kongpuk Miao ini dibangun pada tahun 1820. Tepatnya tahun ini berusia 201 tahun. Beruntungnya sekali, pada kesempatan sore hari ini di Kelenteng Kongpuk Miao sedang diadakan sebuah ritual, yakni Festival Sembayang Rebut atau Chit Nget Pai. Penasaran bagaimana keseruan dan apa aja sih yang ada di dalam Kelenteng Kongpuk Miao dalam perayaan Sembayang Rebut ini? Mari kita masuk ke dalam. Baik. Ya, tampaknya sudah ada beberapa warga yang sudah masuk dan ini tetap protokol kesehatan ya, Jer ya. Miao, karena sedang masa pandemi nih, kita harus diwajibkan untuk mencuci tangan dan memakai masker. Karena saya udah cuci tangan, kita langsung masuk aja deh. Jadi ini adalah tampak dalam dari Kelenteng Kongpuk Miao yang sedang diadakan ritual sembayang rebut. Bisa dilihat Bapak Ibu di sekitarannya ada bermacam-macam miniatur replika patung-patung yang menggambarkan alam neraka. Bagaimana para arwah nanti menghadapi alam neraka. Nah, para umat yang akan datang nanti, pertama kali harus bersembahyang ini dulu. Ini adalah Tianchen. Tianchen artinya Tuhan yang Maha Esa. Jadi, umat yang hadir harus bersembahyang kepada Tuhan dulu sebelum menghormati dewa-dewi yang lainnya. Setelah dari Tianchen, kira-kira kemana ya? Setelah dari Tianchen, umat akan langsung bersembahyang ke sini. Mari ikuti saya. Letaknya lumayan jauh ya jaraknya ya, dari satu ke dua ya. Setelah dari Tianchen, umat akan dituntut untuk bersembahyang ke Cicawang Pusa. Nah, ini setelah dari Cicawang Pusa, lalu umat akan bersembahyang kepada Dewi Kuan Yin. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu di atas sini, di atas kepala dari patung Hesida ini ada sebuah gambar perwujudan Dewi Kuan Yin dan umat harus bersembahyang ke Dewi Kuan Yin terlebih dahulu. Setelah bersembahyang ke Dewi Kuan Yin, lalu mereka akan bersembahyang kepada sosok Hesida, sosok Raja Neraka yang memiliki tampak rupa seram agar para arwah takut dan agar para arwah juga bisa pada perayaan sembahyang rebut ini tetap kondusif. Setelah itu bisa dilihat ada si hitam dan si putih nih. Nah, orang-orang Tionghoa percaya ketika orang Tionghoa meninggal, mereka akan dijemput oleh para malaikat si hitam dan si putih. Setelah itu, setelah dijemput oleh malaikat si hitam dan si putih, mereka akan diadili di 10 alam neraka. Penasaran gimana 10 alam neraka? Mari kita lihat. Jadi Bapak Ibu, ini adalah miniatur dari 10 alam neraka. Masing-masing memiliki dewa yang masing-masing. Yang pertama adalah Jin Kong Bong, lalu ada Chu Kong Bong, lalu ada Tung Ti Bong, lalu ada Eng Kon Bong. Nah, ini ada New Teo Mamien. Di sebelahnya ada New Teo sama Mamien. Lalu ini adalah Raja Neraka yang utama yang namanya Nyam Lobong. Ini Nyam Lobong. Setelah dari New Teo Mamien, mereka akan dituntut untuk dihadapi dengan Raja Ken Chen Bong. Dari Raja Ken Chen Bong, mereka akan berhadapan dengan Raja Tai San Bong. Lalu dari Raja Tai San Bong menghadapi Raja Tu Se Bong, lalu Qin Ten Bong, dan Ton Lun Bong. Nah, Bapak Ibu, setelah dari mereka menghadapi hukuman dan menerima hukumannya masing-masing yang telah ditetapkan oleh 10 Raja Neraka ini, kalau mereka diperkenankan untuk reinkarnasi kembali ke dunia, mereka akan dibawa ke tempat ini. Mari kita lihat.
ini adalah perwujudan sosok mangkok. Jadi di sini para arwah akan disuguhkan sebuah teh. Ketika mereka minum teh ini, mangkok akan menyuguhkan mereka teh. Ketika mereka minum teh, ingatan mereka akan dihapus kembali, sehingga ketika mereka terlahir ke dunia kembali, reinkarnasi kembali, para arwah ini tidak akan ingat apa yang telah terjadi di alam arwah, hukuman apa saja yang telah terjadi. Oke, Bapak Ibu, lalu kita akan melihat satu yang unik nih. Ada yang unik sekali dalam perayaan sembahyang Rebus. Pertama, kalau dilihat di atas ini ada penggambaran sosok burung bangau yang ditunggangi dan membawa lentera yang berisikan tulisan-tulisan Mandarin yang memiliki filosofi bahwa bangau ini akan memberitahukan kepada para arwah yang telah dibukakan pintu nerakanya, yang telah menyebar ke dunia, untuk memberitahu mereka kalau di sini nih ada perayaan sembahyang rebut. Jadi tugas dari bangau ini adalah sebagai pengantar berita kepada para arwah untuk berkumpul di wilayah Kelenteng karena diadakan sembahyang rebut. Setelah beralih dari burung bangau, ini ada miniatur kapal. Kira-kira mengapa ada miniatur kapal ya? Jadi miniatur kapal ini adalah kendaraan yang akan digunakan oleh para arwah ketika pada puncak malam perayaan sembahyang rebut, para arwah dipercaya akan menaiki kapal ini kembali ke neraka bersamaan dengan sesudah yang dibakar pada jam 12 malam. Nah, itu ada yang namanya Sikuphang. Sikuphang adalah tempat rak-rak yang berisi berbagai hasil bumi yang telah disiapkan masyarakat, yang telah disumbangkan oleh masyarakat, dan pada Sikuphang ini akan diperebutkan pada jam 12 malam. Kira-kira bagaimana Sikuphangnya? Mari kita lihat. Wah, jadi sebenarnya persiapannya banyak sekali ya. Iya, betul sekali Marcella. Betul. Di Sikuphang ini banyak sekali hasil bumi seperti bangkuang, buah-buahan, sayuran yang telah disajikan untuk para arwah dinikmati. Nah, artinya dari Sikuphang ini adalah masyarakat Tionghoa bersyukur dengan hasil bumi yang telah didapatkan dan dipersembahkan kepada arwah yang datang di perayaan sembahyang rebut ini. Mungkin berikut saja yang bisa saya sampaikan dari Kelenteng Kongpuk Miao. Kembali lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Jerry. Wah, asik sekali ya di sana ya. Walaupun sepi ya, Marcella ya, tapi tetap suasana hikmat di sana. Gimana, Marcella? Ada komentar? Gimana, Marcella? Saya jadi penasaran untuk dilihat dari semuanya ini kan pasti bukan kerja satu orang saja ya. Berarti Betul. ini persiapannya mungkin dari jauh-jauh hari ya. Dan melibatkan banyak orang ya berarti. Betul sekali. Dan ini sudah 1 bulan, bahkan 1 bulan lebih untuk dipersiapkan. Jadi gotong-gotong royong, jadi ada tenaga, boleh mengeluarkan tenaga, tapi yang secara mampu secara ekonomi bisa menyumbangkan uang biasanya gitu. Oke, baik. Dan terima kasih Jerry sekali lagi ya dilaporkan dari Kelenteng Kongpuk Miao yang ada di Kota Mentok, Bangka Barat. Baik, dari Mentok kita akan menuju ke perjalanan selanjutnya. Baik, kita akan menuju ke perjalanan selanjutnya, yaitu mau kemana nih kita nih kira-kira nih? Kita akan menuju ke utara Bangka, tepatnya masih di Kabupaten Bangka Induk. Ya, sekarang masih administrasinya di Bangka Induk. Kita akan menuju ke Kelenteng Futetse yang ada lokasinya di kawasan ataupun situs cagar budaya Benteng Kuto Panji, Kecamatan Brinyu. Tidak jauh di sana ada situs bersejarah dan juga punya hubungan dengan orang Tionghoa, kedatangan orang Tionghoa ke Pulau Bangka. Kita coba menuju ke sana, Bapak Ibu, tepat di utara Bangka. Ya, ada di kawasan Panji, ya. Panji Temple, kalau Bapak Ibu searching di Google Earth ataupun Google Map, itu ada di kawasan Panji. Nah, ada nama Kelenteng Futetse, kita akan menuju ke sana. Baik.
Oke, nah kita sudah sampai di jalan belakang namanya. Nggak tahu ini nama jalan aja atau yang benar jalan belakang namanya atau yang belakang letaknya ya. Kawasannya tampak asri Bapak Ibu sekalian, penuh dengan hutan dan itu ada bekas galian tambang kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa, di lahan ini tampaknya sudah dikonservasi sehingga menjadi satu kawasan wisata. Oke, baik di Kelenteng footage Kuto Panji kita sudah ada Ce Yen Yen Pao. Halo Ce Yen Yen Pao. Halo. Halo, bagaimana perayaan Semanggi Rebut di Kelenteng footage? Kayaknya di belakang itu sudah mulai ramai. Silakan. Rame. Suaranya kedengar nggak? Kedengaran suaranya? Aman, aman. Bisa, Ce. bisa. Bisa, aman. Silakan, Ce. Baik, silakan, Ce. Wah, ini sudah ada bunyi gonggongnya, sudah ada tambu drumnya ya. Oke. Tampaknya sinyalnya agak terganggu, mungkin karena letaknya agak jauh ya dari pemukiman, jadinya sinyalnya agak terganggu sedikit. Yen Yen? Halo? Halo? Silakan Yen Yen, tadi tidak masalah sepertinya. Oke, Ini adalah silakan. kelentengnya. Kelentengnya. Kita punya kelenteng utama. Lalu pagoda juga. Tamannya. Ada taman. Taman ini biasanya digunakan untuk mereka bersantai pada sore hari. Lalu di depan taman ada kolam ikan. Seperti itu. Ini udah ramai sekali ya. Selain menjadi salah satu tempat ibadah bagi umat Konghucu, Kelenteng Kuto Panji ini juga memiliki keunikan, yaitu karena lokasinya yang berdekatan dengan situs peninggalan sejarah, yaitu Benteng Kuto Panji atau Benteng Bongkap. Operator bisa diberikan itu videonya yang tadi saya kasih. Itu adalah video dari Benteng Bongkap atau Benteng Kuto Panji. Benteng Bongkap adalah suatu situs peninggalan sejarah yang dibangun oleh seorang pelarian Tiongkok bernama Wong Kyung-fu lebih dari 4 abad silam. Dan yang membuat benteng ini unik dan menarik untuk didatangi adalah cerita di balik pembangunan benteng tersebut yang konon katanya menggunakan telur putih sebagai bahan baku bangunan. Juga cerita-cerita mistis yang kerap menghiasi situs peninggalan sejarah ini. Wah, ini Kelenteng Bongkap, situs Bongkap ya, situs Kuto Panji yang juga menjadi salah satu destinasi wisata andalan dari Kecamatan Belinyu. Kita bisa melihat peninggalan seorang pelarian Tionghoa ya, bernama Bongkap. Oke, baik Ce, dilanjutkan Ce. Ada apa lagi di sana Ce? Pada hari ini bertepatan dengan perayaan Cinyetan atau Sembayang Rebut, saya akan mengajak kalian untuk membahas situasi Kelenteng Kuto Panji selama masa pandemi yang sudah berlangsung hingga 2 tahun ini. Di belakang saya adalah lapangan, di mana lapangan ini biasanya digunakan sebagai tempat merayakan Cinyetan. Ini sudah ada properti-properti sederhananya. Biasanya ramai sekali dengan properti untuk merayakan Cinyetan. Bisa kasih lihat video tentang dokumentasi perayaan
Oke. Sesajen atau sumbangan yang sudah disediakan berupa makanan, minuman, sayur-sayuran, buah-buahan yang Jepang itu adalah tempat menanam hasil bumi yang nantinya akan diperebutkan pada pukul 12:30 malam atau yang disebutkan Cheongsi. Sementara baju-baju bekas untuk Anwa itu akan dibakar bersamaan dengan properti lainnya pada pukul yang sama yaitu jam 12 malam. Baik. Oke. Wah, ini riuh sekali ya suasananya ya, Marcella ya. Iya, Dan betul. Oke. Suasananya ada bunyi apa namanya? Simbal segala macam ini seperti kayaknya kayak peralatan untuk bermain barongsai gitu ya. Dan memang tampaknya walaupun di masa pandemi, tentunya perayaan Chit Nget Pan di Blinyu ini tetap menerapkan prokes ya, protokol kesehatan. Baik. Gimana pendapat Marcella nih setelah menyaksikan dua lokasi ini? Suaranya kurang jelas. Kalau untuk dua-duanya mungkin setiap kelenteng biasanya punya keunikan tersendiri ya. Ya, betul, Jadi betul. ada keunikan tersendiri dan ada ceritanya masing-masing. Jadi pengen tahu lebih banyak lagi nih di Bangka kelenteng-kelenteng lainnya bagaimana perayaannya. Semuanya unik-unik. Oke, baik, baik, baik. Wah, sangat seru sekali ya. Oke, baik. Nah, terima kasih untuk Yen Yen yang sudah melaporkan dari Koto Panji Blinyu. Ya, sebuah kelenteng yang sangat unik sekali. Tentunya di Blinyu ini sangat banyak sekali kelenteng-kelenteng dan juga kuil untuk ibadah orang-orang Tionghoa. Dan di sini juga banyak sekali peninggalan-peninggalan jejak orang Tionghoa. Dan mereka di Blinyu ini salah satu tempat yang masih mempertahankan tradisi leluhur orang Tionghoa. Ya, salah satunya lewat ritual peribadatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah dari Panji, Koto Panji, Kabupaten Bangka, tepat di utara Bangka, kita akan langsung saja menuju ke daerah berikutnya. Ya, dari utara kita pengen kemana nih? Ya, kita langsung saja lewat Pangkal Pinang kali ya. Lewat Pangkal Pinang, ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kita akan menuju ke Bangka Tengah. Bangka Tengah. Sepertinya perjalanannya agak jauh ya. Iya, betul. Jadi kalau dari misalnya ujung ke ujung. Dari Mentok ini ke Blinyu tadi perjalanannya kurang lebih 2 jam. Dari Blinyu sendiri menuju ke Pangkal Pinang kurang lebih 1 jam. Oke, nggak terlalu jauh. Iya, betul. Tapi dan tidak ada macet ya? Iya, tidak ada macet. Betul ya? Betul banget. Mulus dan kita bisa menikmati berbagai pemandangan yang indah tentunya. Dan juga sambil misalnya kalau Bapak Ibu datang ke Bangka Belitung nih, ke Pulau Bangka terutama, kita bisa juga mampir ke sejumlah situs-situs bersejarah dari kalangan etnis Tionghoa. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan menuju ke Bangka Tengah. Kita akan menuju ke kelenteng juga ya sini atau kelenteng Sip Samput. Oke, boleh dibantu mute dulu teman-teman. Oke. Baik. Ngambilnya Kak. Oke, kita akan menuju ke kelenteng Sip Sampun atau Kongsi 13 nih. Sip Sam itu 13 ya? Ya, betul, Sip Sampun. Jadi Sip Sampun ini biasanya ini ada sejarahnya kayaknya ya. Kalau ada kata pun ini biasanya dulu ini bekas kongsi ataupun tempat tinggal para penambang-penambang atau kulit tambang Tionghoa biasanya. Nah, ini terletak di Kampung Belulu di Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah, tepatnya di Kampung Dul. Nah, dulu nih bandara juga ada nih di Kampung Dul nih, terkenal nih. Nah, kalau Bapak Ibu mau ke Koba, ke Bangka Tengah, ini nggak jauh dari Depati Amir, bandara di Pangkal Pinang. Oke, baik, kita langsung saja menuju ke kelenteng Sip Sampun. Sudah ada Irwan Karisma di sana. Ini kayaknya jalannya kalau di map ini nggak bisa ditemukan ya, karena ada jalan setapak untuk menuju ke lokasi.
dan ada portalnya. Baik. Nah, tapi dari luar kita sudah lihat nih, tampak ada bangunan-bangunan arsitektur China di situ ya. Kita boleh masuk. Ada Irwan, silakan Irwan. Fotoin videonya. Bagaimana perayaan sembahyang rebut di Videonya nanti kasih nonton ini. tim Bang Sabun ya? Kayak apa bang ya? Beluluk? Silakan Irwan. Halo, Irwan. Selamat sore kok. Irwan, silakan. Nah, ada Bu Mehwa juga. Iya. DPRD Bangka Tengah. Halo Bu Mehwa. Iya, Irwan bersama dengan Ibu Ketua DPRD Bangka Tengah, Ibu Mehwa di sini. Luar biasa. Selamat sore Bapak Ibu semua. Salam hormat dari saya Irwan. Tepat hari ini saya bersama dengan Ibu Ketua DPRD Bangka Tengah, Ibu Mehwa SHMH berada di kelenteng Kuan Timiau di Kota Pangkal Pinang, ya, ibu kotanya Bangka Belitung. Oh iya, Nah, baik. Iya. Wah, ini geser ini. Irwan ini dari pagi ini dia survei terus sepanjang dari Koma ke Pangkal Pinang ya. Oke, silakan. Gak apa-apa, kita ke Pangkal Baik, Pinang dulu. terima kasih kok. Nah, pada sore hari ini kita melihat kelenteng Kuan Timiau, di mana kelenteng ini adalah kelenteng tertua di Kota Pangkal Pinang yang sudah berusia hampir 100 lebih tahun. Dan sore hari ini kita juga sudah bersama dengan pengurus dari kelenteng Kuan Timiau. Halo Keo. Namanya siapa Keo? Dengan Keo Acung ya. Dan Ada jual bunga teratainya. nah, di sini ada khususnya adalah di sini tempatnya menjual ada bunga teratai yang dijual oleh Akeo. Siapa Keo? Keo Ahen yang menjual pertangkai bunga teratai ini seharga 5.000 saja. mendapatkan tiga tangkai yang dimana bunga ini akan dipersembahkan untuk sembahyang di dalam altar kelenteng di Kuan Timiau. Yuk kita bersama dengan Ibu Ketua DPRD kita langsung melihat kondisi dari kelenteng Kuan Timiau ini yuk. Bu Mehwa, apa kabar Bu Mehwa? Wah, luar biasa. Silakan Bu Mehwa sama Irwan nih, keren sekali Bu Mehwa nih. Ya, di sini kita juga habis sembahyang bersama dengan Ibu Ketua DPRD. Dewa tanah. Baik. Dewa tanah kungkung tanah. Ya, bunyi di bawah. Tadi saya sembahyang sesuatu di dalam. Ya. Dewi Kuan Im tadi buat bunga teratainya buat Dewi Kuan Im. Yuk, mari kita melihat ke dalam kembali teman-teman semuanya. Nah, di sini kita melihat kamera belakang gimana ya? Oke. Pas sekali ada yang sedang sembahyang. Nah, tepat di depan kita ada Akeo yang sedang sembahyang, yaitu Dewa Rezeki, Dewa Choi Sim. Ya, kita sudah melihat Akeo ini sedang melakukan ibadah sembahyang dan sedang ini ada yang lagi memukul gong, di mana gong ini pertanda apa nih Keo? Untuk mendatangkan rezeki. Ya, kebaikan. Untuk kebaikan lah ya intinya semuanya. Ya, ini tandanya sudah mulai ibadah ini biasanya. Apa tanda? Tuhan tahu, langit tahu. Iya, jadi untuk pertanda orang sembahyang semua tahu, Keo ya. Oke. Nah, Baik. itu Irwan ada beras-beras itu untuk apa Irwan? Boleh diceritakan tuh banyak sekali beras-beras. Iya, tepat di sini kita sudah melihat ada berbagai macam aktivitas. Selain aktivitas, mungkin teman-teman juga tercuri perhatiannya dengan susunan sembako yang ditata dalam altar ini, yang dimana sembako ini tidak diperebutkan, namun akan dibagikan kepada umat Tionghoa dan juga umat-umat yang membutuhkan. Nah, agak berbeda mungkin daripada tahun-tahun sebelumnya yang dimana sembako-sembako yang dipersembahkan dari kelenteng ini diperebutkan, tapi untuk tahun ini karena pandemi kita langsung dibagikan ya? Langsung dibagikan kepada umat masyarakat yang membutuhkan. Nah, berarti kalau beras-beras itu datangnya dari donatur? Iya, betul. Iya, dari donatur ya? yang betul, Ceh. Oke. Nah, ini salah satu aktivitas dari umat yang sedang menyembah sembayang ya. Itu tadi apa Keo Ucong tahu. Kita ke Dewi Kuan Im sana. Yuk, kita ke Dewi Kuan Im, Bapak dan Ibu. Ya, Dewi Kuan Im. Sembari melihat lorong-lorong dari sembako-sembako ini di kelenteng Kuan Timiau ini. Nah, untuk yang ini tampak seorang bapak lagi berdoa menyembah Dewi Kuan Im ya Bu ya. Meminta doa kebaikan di bulan yang penuh
Iya, Dewi Rezeki penuh kasih, ya. Oke. Wah, seru sekali ya. Walaupun secara sederhana di masa pandemi ini tentu tidak mengurangi kenikmatan selama berjalannya Betul. beribadah. Betul sekali ya. Tidak mengurangi antusias dan juga keinginan masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Iya, baik-baik. Tadi Irwan di depan ada kayaknya persembahan juga ya di depan Iya, ya. di depan juga ada persembahan yang dimana malam hari ini juga akan dipersembahkan atau disembayangkan yang bisa dilihat oleh masyarakat umum, ya. Dan malam hari ini kita juga akan membuka secara free kepada seluruh umat. Tidak hanya umat Tionghoa, tapi juga seluruh umat secara universal, agama apapun itu untuk turut menyaksikan langsung. Betul sekali. Jadi memang kebersamaannya luar biasa sekali ya. Ini apa itu? Nah, ini Itu apa tuh? ngapain ya? Ini Ini adalah unik sekali. teh untuk kesehatan, di mana Wow. teh ini akan dibagikan kepada umat. para umat yang beribadah di kelenteng Oke. Kuan Tiao Mau ini. Oke ya, Kontimiao. Oh iya benar, di Bangka ini ada produksi teh juga ternyata. Bukan hanya di Bangka Barat, di Bangka Tengah juga ada nih. Betul. Ini teh apa, Kyo? Teh Wangi. dari Bangka kah? Oh, Bangka asli. Dari Bangka Bangka asli, asli. Bapak Ya Ibu benar, ya. ada tanaman teh ya di Bangka yang benar. Ini Ya, salah satu kita buktinya melihat. yang benar ada. Nah, Jadi Ketua ini juga salah satu hasil budidaya dari daerah tersebut ya. betul sekali Marcella. Jadi di daerah pedesaan di Bangka Oh. sendiri, komunitas Tionghoa juga ada menanam teh. Iya, Teh ini untuk kesehatan ternyata ya. ya betul. Wah, luar biasa sekali. Jadi Iya. nggak hanya ritual saja, tapi di sini juga memperkenalkan budidaya ataupun kebiasaan masyarakat setempat ya, suka minum teh orang Tionghoa. Dan juga Betul. teh ini untuk upacara peribadatan juga ya. Selain sebagai wujud tradisi, ini juga menjadi ajang untuk akulturasi budaya yang dimana mengenalkan kekayaan dari Bangka Belitung sendiri, di mana teh ini masih belum dikenal, tapi dijadikan sebagai tempat untuk di momen yang pas untuk mempromosikan dan memberikan hasil kebun dari petani di Bangka. Salah satunya adalah teh ini. Oke. Boleh minta satu lagi? Keo Masa acung baru ya. tahu loh kalau untuk teh dari Bangka, karena biasanya Bangka Belitung terkenalnya adalah hasil laut ya. Iya, Seafood. betul. Nah, nanti kita akan coba kenalan sama teh ini. Nanti kita akan coba kupas ya. Nah, oke. Baik, kita akan melihat yang di luar dulu. Ya, Sebentar. boleh. Benar. Sajian khas di luar juga ya. Dengan khas. Ya, kita melihat sajian ini di luar, di mana kelenteng ini langsung berhadapan dengan pusat perbelanjaan Bangka Trade Center yang menjadi sentra dari kota Pangkal Pinang itu sendiri. Betul. Berarti letaknya sangat strategis di tengah kota. Iya, betul, sangat strategis. Oh, oke. Nah, Ini Irwan boleh dikasih lihat, betul. ada yang lagi siap-siap. Aku lagi siap-siap dengan namanya siapa kok? Dengan Ko Aput yang lagi prepare untuk menyusun hiasan-hiasan yang akan menjadi apa ya? Ini akan dipamerkan kepada pengunjung nanti malam. Ya, ini namanya paisiku ini. Ini akan ada sayur mayur, arwah, betul. Ya. Malam hari ini apakah ada pertunjukan barongsai, Keo? Untuk tahun ini ternyata kelenteng Kuan Timiao ini tidak menyelenggarakan hiburan seperti pertunjukan barongsai pada tahun-tahun sebelumnya. Baik. Jadi kan mengingat situasi COVID ya. Iya. Dan memang dispesialkan khusus memang untuk umat-umat yang beribadah saja karena kondisi pandemi ini. Betul. Dan tentu umat-umatnya harus mentaati protokol kesehatan ya, Irwan ya. Iya. Ini Irwan sudah dikasih teh tadi yang dimana ini akan dibagikan kepada masyarakat yang beribadah, dan aku juga beruntung dikasih sama Ko Acung. Boleh nih dikirim nih Irwan. Iya, itu jadi seperti kayak souvenir gitu ya. Iya, souvenir seperti souvenir. Iya. Baik. Oke Irwan, terima kasih atas laporannya dari Kuan Timiao Pangkal Pinang ini ya, bergeser karena Koba dengan Pangkal Pinang ini sangat dekat
ya. Iya. Nggak perlu waktu 30 menit sudah sampai. Ya bahkan bandaranya juga terletak di antara Koba dan Pangkal Pinang juga. Oke, terima kasih Irwan atas laporannya pada sore Ya, hari terima ini. kasih kembali kok. Sangat meriah sekali. Terima Terima kasih kasih, juga Ceh. untuk Bu Mehwa. Sampaikan salam Iya. kepada Bu Salam Mehwa. untuk Ibu Mehwa, ini Ya, Ibu Mehwa. terima kasih Terima Bu kasih. Mehwa. Terima Terima kasih kasih, senang Bu. sekali Sukses selalu. kita virtual jalan-jalannya Sukses. di masa Ya. pandemi. Sehat selalu. Sehat Sehat selalu. selalu. Sehat selalu ya. Ya, baik. Salam buat Ibu Mehwa katanya. Sunito dan semua kepala dinas, Ya. kita lestarikan budaya kita ya. Baik Bye-bye, kami sekali. jalan. Bye-bye. Terima kasih Terima kasih kasih. Irwan. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah mengunjungi Kwanti Miao, terletak di tengah-tengah kota Pangkal Pinang, sudah berusia 100 tahun lebih juga, tidak kalah bersejarahnya. Dengan di Mentok, tadi juga di Blinyu, di Kuto Panji, ternyata ini kelenteng-kelenteng di Bangka ini, Marcella, ini penuh Iya. dengan sejarah loh ternyata, dengan keberadaan orang Tionghoa sendiri. Gitu. Menurut Marcella sendiri, bagaimana pengaruh orang Tionghoa terhadap peradaban di masing-masing daerah? Tentu kalau untuk pengaruhnya pasti di segala aspek kita bisa lihat ya. Terutama kalau yang kita tahu orang Tionghoa itu kan pada dasarnya adalah orang yang berdagang ya. Mereka masuk ke Indonesia dengan tujuan berdagang, ada juga yang tujuan menyebarkan agama dan lain-lain. Tapi kalau saya lihat selain dari nilai budaya dan sejarahnya, kita itu sangat dipengaruhi di bidang kuliner. Kalau di Indonesia sendiri, banyak iya, sekali betul. kuliner Indonesia yang terpengaruh dari kebudayaan Tionghoa. Iya, betul. Gitu. Ya, Aku boleh benar. sebut satu contohnya mungkin. Ya, ya Kalau betul. kita tahu ada festival Tungci, Iya, betul. ronde ya, Ya, ronde, ronde. betul. Xiajian, Iya. kalau sebut bahasa kayaknya Xiajian. Oke, ya Xiajian, benar-benar. Iya, betul. Nah, itu kita mengetahuinya wedang ronde itu pakai bahasa Jawa, wedang tuh minuman hangat ya. Padahal betul. itu aslinya itu dari festival winter solstice ya. Betul. Festival musim dingin di Tiongkok 22 Desember. ya. Betul. Hari Ibu ya, makan onde. Betul sekali. Pengaruhnya Memang banyak banget. betul, benar. Termasuk di Bangka Belitung sendiri banyak sekali kekayaan kuliner lokal. Ini banyak pengaruhnya dari kebudayaan Tionghoa berakulturasi dengan kebudayaan Melayu. Ada pangtiao, ada bakmi Bangka, ada bakmi Belitung, dan lain-lain kalau sebagainya. ngomongin kuliner nggak habis-habis. Ya, betul. Nanti Kuliner... kita bikin topik khusus nih nanti bahas kuliner nih, Marcella. Boleh banget. Nanti jangan lupa ajak Marcella lagi ya. Oke, baik. Nah, Ibu Marcella dan teman-teman sekalian, dari tengah Bangka kita jalan lurus nih dari Koba nih. Nah, kita akan menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam. Kita akan menuju ke Tobuali, Bangka Selatan, paling selatan Pulau Bangka. Wah, kita dari ini sudah ujungnya ya, berarti ya betul, ke selatannya. Baik, kita akan menuju ke Tobuali, tepatnya di Desa Keposang, Kecamatan Tobuali, Bangka Selatan. Kita sudah ada di sana, ada satu situs yang kelenteng bersejarah juga, usianya sudah hampir 200. Ada sebutannya Kelenteng Keposang, atau juga nama aslinya Kelenteng Kwanti Miao juga, karena akan menyembah di sana ada sebagai altar utamanya adalah Dewa Kwangpong atau Kwansem Kijun. Baik. Berarti kadang sesuai nama dewanya yang betul. ya? Tapi kebanyakan memang ada yang ada kelenteng Dewi Sinmu, yang Dewi Laut ya. Kemudian ada juga sebagai Dewa Bumi. Nah, itu banyak sekali di Bangka. Ini tiga nama kelenteng utama biasanya. Jadi nama kelentengnya itu biasanya memakai nama dewa utama. Dewa utama. Di situ. Baik, kita akan langsung saja ini, Marcella, kita menuju ke Keposang, ya, tepat tak jauh dari pusat kota Tobuali. Iya, baik. Kita sudah sampai di Keposang. Baik. Ini jalannya, tampak sudah ada gapura-gapura itu. Baik, kita sudah sampai nih di... Sebentar, kita arahkan ke kelentengnya. Kita harus putar balik dulu nih, sepertinya. Iya, oke. Belok. Iya, ini gerbangnya unik sekali dan tampak kita lihat arsitekturnya, bangunannya sangat sederhana dan arsitektur lama ya. Benar. Nah, di sini kabarnya adalah salah satu kelenteng yang paling ramai saat perayaan Chit Nget Pan atau Sembahyang Rebut.
seperti apa, Oke. Marcella? Kita langsung Yuk, saja kita lihat terhubung langsung. dengan Destin Kristanda atau Yung Yung. Silakan, ini adalah Bujang Bangka Selatan atau Duta Wisata Bangka Selatan 2021. Silakan, Destin. Halo, selamat sore semuanya, Aki-Waki Waji-Aji. Ya. Oke, di sore hari ini Yung Yung bakalan ajakin nih seluruh yang ada di Zoom, Adi hanglau ke Bangka Selatan, Hi Sabang. Wah, Sabang ya bahasa akanya ya. Sabang ya, betul. Sabang. Atau Habang, biasa panggilnya apa? Habang ya. Mandi dak bahabun. Habun, ya slogannya. betul. Oke, kali ini Desin pakai background aja ya, karena kebetulan kita berhalangan untuk pergi, tapi walaupun kita berhalangan, tetap kita rasanya itu tetap harus kuat. Nah, kali ini Desin bakalan puterin dulu video ke teman-teman semua yang hadir di Zoom pada sore hari ini, profil dari Kelenteng Kuanti Miao Kaposan. Oke, saya akan share screen. Baiklah, akan kita saksikan. Kelenteng Kuanti Miao berdiri sejak tahun 1828, terletak di Desa Kaposan, Tobuali, Bangka Selatan. Kelenteng Kuanti Miao memiliki bangunan yang masih asli, dipertahankan dari dulu hingga sekarang. Destin boleh di-unmute dulu. Iya, suaranya sepertinya hilang ya. Oke, baik. Destin mungkin boleh bisa play ulang, suaranya hilang. Kayaknya terhambat dengan suaranya ya. Tadi, baik. Halo, Destin. Suaranya, Destin, mungkin bisa diulang lagi, nggak apa-apa. Suaranya Oke, baik. Dari, ya, nggak apa-apa. Saya tes dulu ya. Oke. Siap, share sound dulu ya kali ya. Share sound sudah ya. Oke, baik. Sudah masuk Silakan. belum kok? Sudah. Baik. Nah, ini sudah masuk. Kelenteng Kuanti Miao berdiri sejak tahun 1828, terletak di Desa Kaposan, Tobuali, Bangka Selatan. Kelenteng Kuanti Miao memiliki bangunan yang masih asli, dipertahankan dari dulu hingga sekarang. Saksi bisu berdirinya Kelenteng Kuanti Miao masih ada di dalam kelenteng, seperti tulisan Hanzi, patung, dan foto para leluhur menjadi saksi. Kelenteng ini telah berusia 109 tahun. Kelenteng Kuanti Miao menjadi kelenteng termeriah pada saat perayaan sembahyang Rebo dengan adanya acara berupa games, panggung hiburan, door prize, dan kembang api.
maka tak heran kelenteng Wanti Miao jadi yang teramai Toboli. Diam. Aku keluar, Pak. Sorry. Oke, baik Oke. Destin. Ya, silakan dilanjutkan. Tadi ada profil dari Konti Miao itu sendiri ya, yang ada di Keposang. Nah, untuk kondisi terkini, Destin dapat foto juga ya. Ada teman yang men-share. Kondisi terkini, Kelenteng Wanti Miao tidak memeriahkan acara seperti biasanya yang mungkin sangat heboh. Tahun ini kita memeriahkan hanya seadanya saja karena mengingat tidak boleh melakukan perkumpulan massa ya. Jadi di sini Sederhana tapi tetap Ya. dengan esensinya ya. ya benar. Nah, di sini ada juga pang kita isi dengan hasil-hasil bumi dan juga makanan-makanan yang ini nantinya kok hanya sampai jam 9 kalau kita di Wanti Miao Toboli. Oh, ya nggak sampai jam 12 malam ya. Tahun-tahun Iya. sebelumnya bagaimana? Kalau tahun-tahun Destin? sebelumnya kita sampai 12 sampai jam 1 malam. Oh iya, betul. Karena mungkin mengingat situasi juga ya. Ya, benar kok. Nah, ini kondisi di dalam kelenteng. Ya, mengingat kondisi pandemi juga protokol ya, sebelum masuk ke kelenteng kita diharapkan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Oh. Nah, ini kita akan lihat sebelum pandemi ya. Oke. Nah, sebelum pandemi bisa dilihat kelenteng Ramai Wanti sekali. ramai sekali, Ci Marcel. Waduh, di sini kadang-kadang Dan ya. kompak-kompak semua ya. Pakai Iya, bajunya seragam. Ya. Wah, itu sampai berjejolan itu orangnya ya. Dan ada Betul, panggung kok. hiburan ya. Iya, ada panggung hiburan. Memang Betul-betul setiap tahun perayaannya ada. pesta rakyat semacam itu. Betul sekali. Betul. Baik. Ya, untuk tahun ini memang tidak dibuat ya, mungkin juga tidak ada koordinir dari pihak pengelola untuk melakukan acara yang gede-gedean karena tidak diprediksi juga kok. Karena mengingat kemarin kasus COVID-19 di Toboli sangat meningkat. Nah, setelah acara kita sembahyang rebut, sebelum hari H kita sembahyang aura leluhur ya. Iya, tepatnya kemarin. Baik. Oke. Baik. Berarti untuk tahun ini hanya masyarakat atau umat yang mau beribadah saja ya untuk datang ke Iya, benar Ci. kelenteng. Tahun ini Oke. hanya pergi beribadah saja. Oke, baik. Apakah ada informasi lain, Destin? Apakah sudah cukup kira-kira? Mengingat acaranya sangat sedikit kok ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat Destin sampaikan. Oke. Terima baik. kasih buat teman-teman semua. Jika nanti diperkenankan lagi bisa kasihlah ya yang lebih baik lagi. Oke, baik. Terima kasih Destin atau akrab dipanggil Yung ya, sudah melaporkan bagaimana kondisi yang ada di Toboli. Mungkin di sini juga ada yang berasal dari Toboli mau melepaskan rindu dan kangennya dengan kampung Boleh komen halaman. ya gitu ya di Iya, chat ya. boleh. Saya dari Toboli gitu. Iya, Toboli atau Sabang kalau sebutnya, bukan Sabang yang di Aceh ya, tapi Sabang di Bangka juga ada Sabangnya. Nah, tentunya di Sabang sendiri, di Toboli sendiri ada 2 kelenteng yang bersejarah selain Wanti Miao ini satu, kemudian ada satu lagi kelenteng Dewi Sinmu ya yang terletak di pesisir pantai. Kemudian terhadap Dewi Laut ya. Dan ini melambangkan bahwa memang sejarah orang Tionghoa di Bangka ini sangat kental sekali, usianya sudah ratusan tahun, Marcel. Betul. Dan kebanyakan mereka adalah pendatang yang bekerja sebagai kulit tambang kontrak ya ketika itu. Iya, baik. Karena memang budidayanya banyak kan tambang ya di situ Ya, ya. betul. Dari timah, lalu batu-batuan alam. Ya, betul. Dan sekarang kebanyakan orang Tionghoa sendiri ada yang sudah berdagang, kemudian ada yang tinggal di pesisir sebagai nelayan, petani, dan lain-lain sebagainya. Dan juga yang paling penting hidupnya sangat harmonis sekali dengan
penduduk lokal. Oh iya, Baik. itu harus dijunjung tinggi dan Betul, bahkan betul. menurut saya bisa menjadi contoh sebagai miniatur Indonesia loh. Kalau seperti itu, karena sangat harmonis ya antara umat Tionghoa dengan suku Melayu dengan yang lainnya semuanya. Betul. Baik, Marcella, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita langsung saja melanjutkan perjalanan kita ya dari selatan Bangka. Kita akan kembali ke utara Bangka ini ya. Walaupun letaknya di utara Bangka, tapi dia ini antara utara dan barat Bangka. Masih di Bangka Barat, kita akan menuju ke Parit 3. Ya, tepatnya tak jauh dari Jebus, kalau sebutannya Nampong. Kalau Parit 3 itu Haliau, sebutan kayaknya bahasa Hakka-nya. Kita akan menuju ke Medan Kemenangan atau sebutannya Jangpan. Jangpan itu artinya Medan Kemenangan. Kampung Jangpan. Jang itu jang menang ya. Betul, Jangpan, Kampung Kemenangan yang terletak di Desa Kelabat atau Dusun Jangpan. Kita akan menuju ke kelenteng Futetse, sama kelenteng Futetse juga ini di Jangpan ya. Oke, baik. Langsung saja kita akan menuju ke lokasi. Sip. Kita akan terbang langsung mendarat ke Jangpan. Oke, baik. Nah, ini adalah suasana di kelenteng Futetse Jangpan. Ya, terletak tak jauh dari pusat Parit 3 dan di sekitarnya adalah pemukiman warga Tionghoa yang sangat sederhana sekali. Di sini rumah-rumahnya ada beberapa keunikan. Setiap depan rumah pintunya itu ada pagar kayunya semacam ini. Nah, itu dan setiap rumah itu ada altar pemujaan leluhur. Nah, itu dan juga tak sedikit juga rumah yang punya altar persembahan dewa-dewi. Oke, baik. Di Jangpan sendiri kita akan bertemu dengan Ce Sugyakam atau Ce Kiao. Bagaimana perayaan sembahyang rebut atau Chin Ngetpan di Jangpan Parit 3. Silakan Ce. Sudah terhubung dengan Ce Kiao? Halo Ce Kiao? Halo? Oke, baik. Sudah terdengar Ce Kiao. Gambarnya mungkin boleh dihidupkan? Iya. Ce Kiao, gambarnya boleh dihidupkan? Sudah kelihatan? Oh iya. Belum kelihatan? Oke. Oke. Ya. Oke, baik, Ce. Halo. Oke. Silakan, Ce. Kita sekarang udah di Kampung Jangpan ya. Sebentar lagi kita akan saksikan itu namanya arak-arakan tepekong atau Wow, keren. Hoi Tai Pak Tung. Ya. Apa namanya, Ce? Itu namanya Hoi Tai Pak Tung. Hoi Tai Pak Tung. Ya. Ya, oke. Ya. Oke. Ini saya bawa jalan-jalan ya. Ya, baik. Memang jalan-jalan memang harusnya. Kelihatan ya. Ya, baik. Ya. Dan hari ini semuanya cerah ya di Bangka ya. Ya, kita cerah Cuacanya oke banget. Ini bentar lagi kita udah siap-siap buat Hoi Tai Pak Tung ya. Ini udah siap-siap. Kelihatan ya? Ya, kelihatan, Ce. Wah, itu garunya gede banget itu. Ya. View-nya gede banget. Ya. Ternyata garunya lebih tinggi dari saya. Berarti saya pendek. Nah, ini antusias masyarakat yang udah nunggu. Biasanya itu sangat ramai. Cuman karena masa pandemi, jadi masih berkurang. Ini bentar lagi, jadi ditunggukan oleh masyarakat setempat. Sama, ini paisikunya. Sudah kelihatan? Isi hasil buminya ya berarti? Iya. Kalau di sini kita ada petani sini yang tanam semangka sampai taruh di bawah-bawah. Oh, baik. Wow. Ya, ada nanas, ada kangkung. Aduh, sayurnya sudah layu. Soalnya dari pagi ya? Dari jam 12, jam 12. Oke. Udah terjemur duluan. Ya. Nah, ini ada satu nasi yang besar. Oh, kayak tumpeng ya? Itu kayak tumpeng ya? Iya. Biar makan banyak. Kan yang datang banyak entar. Arwah-arwahnya ya. Ini satu lagi.
Jadi ya. Tapi tetap semuanya pakai masker ya, Ce ya, walaupun Ya. memang kondisi COVID di sana tidak terlalu tinggi ya, Ya. di daerah kampung sini, tapi tetap mereka menggunakan masker dan protokol kesehatan tentunya. Iya. Hanya warga-warga ini, sekitar aja. Baik. Ini ada satu yang dekat Koten sini, ada persembahan, ada kue. Oke, baik. Sejanya itu, Ce, penasaran, Ce. Ini ini dia. Ini sejanya. Oke, Nah, baik, kelihatan, ini dia. Ce. Kayaknya seja kita itu ada pakai anting-anting ya. Oh, iya. Kalau seja orang Jampan itu tidak seram. Dia cantik sekali. Oke. Jadi Apa sebenarnya tetap aja, saja setiap kelenteng ada, setiap daerah mungkin juga Biasanya ada Betul, sentuhan artistik sendiri ya. betul sekali. Betul Ya. sekali, Marcella. Oke. Jadi ada keunikan sendiri, betul. Ya. Nah, ini sajian ini baju-bajunya, persembahannya. Wah, biasanya kita senangnya dengan buah-buah gede. Ini nangka gede. Iya. Ya. Ini samsang. Ya. Itu ada cuteu. Oh, Cuteu iya. tahu ya? Tahu. Kepala Ya, Iya, itu iya, ada. betul. Nah, kami di sini kami terkenal bangkuang. Kami dari dulu kita banyak menanam bangkuang. Ini dia bangkuang. Ada yang tidak tahu bangkuang? Adalah, tahu lah, Ce. Oke. Tahu semua dong, semua pada makan rujak ya. Ada bangkuangnya. Iya, betul. Nah, ini dia. Ya, baik. Itu sejanya ya. Ya. Wah. Dan ini ada beberapa bantuan memang tiap tahun itu entar besoknya akan dibagikan ke warga. Jadi kita dari hari 14 udah mulai potong-potong kayu di hutan sampai besok kerjanya gitu. Wow, keren. Nah, ini para bantuan. Biar kalau yang ini nggak direbutkan ya. Ini langsung ini dibagi kita ya. kasih satu warga kampung Jampan di sini. Nah, favoritnya pasti mie. Ada berasnya banyak. Jadi warga kami kalau sehabis sembahyang rebut pasti sepi pembeli beras. Wah. Oh, karena pada dapat beras semua ya. ya. Karena jumlah penduduk di kampungnya nggak terlalu banyak ya. Tadi di Google Map itu masih Tepekong lama ya. Oh iya, betul. Nah, udah bagus sekarang ya. ini adalah Tepekong baru kami. Oh, ini udah melalui pemugaran berarti. Ya, betul. Nah, ini masyarakatnya biasa banyak karena masih masa pandemi inilah. Tapi makin malam biasa makin itu. Iya. Ini wajahnya Tepekongnya. Wow. Oh, yang baru ya. Oke, baik. Keren sekali. Nah, ini dia. Wow, oke. Baik, Cekiao, mungkin boleh kita sajikan bagaimana persiapan sebelumnya ya, kemarin punya ya, Ce ya, di slide foto ya. Gimana? Kita boleh sajikan bagaimana persiapan di hari kemarin ya, yang sudah disiapkan. Oh, oke, yang kemarin. Iya, boleh. Karena ini Awi saya ya sambil menunggu, saya cari tempat yang sepi, soalnya berisik. Baik. Sudah mulai meriah dan ramai. Saya memperkenalkan di samping kami di depan Tepekong kita ada lapangan basket. Oh. Kita pernah ngadain sebabel punya ya. Oh, iya. Nah, saya carinya di ujung deh. Oke, biar sepi ngomongnya ya. Dan ini sebagai sekadar informasi, Cekiao ini salah satu penggiat dari pelestarian tanaman teh ya, teh bangka disebut dengan teh tayu. Yang tadi sudah dikenal juga sama Irwan di Pangkal Pinang itu sempat dibagikan sebagai souvenir ya. Dan ini Cekiao ini penggiat dari teh tayu itu sendiri. Ya, Cekiao ya? Iya, betul. Oke, baik. Cekiao, ini kita akan sajikan foto bagaimana persiapan yang sudah dilalui. Oh iya, Awi, di tempat lain ada ituan Tepekong nggak ya? Nggak ada gotong Tepekong. Sebentar ya, ini kebetulan bagus sekali.
kita Oke, udah Oh, ini mulai yang unik ya. kita udah mulai gotong tepekong ya. Oke, boleh Cerita yang dilihat. kemarin ntar dulu, oke? Oke, baik, boleh Oke. C. Jadi ini semacam parade seperti itu kah? Betul, diarak-arak. Oke. Jadi kelentengnya dewa yang Wah. ada di dalam kelenteng Wah, diajak keluar. Pemirsa kalian ikut loh, mengantar loh. Iya, Oke. betul. Nah, Nah, ini itu boleh didekatin tepekongnya, C. ya. Tepekong itu adalah dewanya ya, dewa tanah yang Kita biasanya patung kita nggak keluar. Oh. oke. Tetap di itu ya. Cuman tulisannya aja. Tulisannya ya. Oke. Ya, jadi kita mengantar ya. Ya, kita ikut mengantar juga di sini. Ini diantar sampai ke Ini memang tenda. kita Oke. kita di sini memang di depan jalan raya. Memang agak sedikit terganggu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi udah para pemuda sudah mengatur jalannya. Jadi dewa-dewa semua yang ada di dalam kelenteng itu diarak keluar. Tepekong, Kuan Kong, sama Kuan Im di sini. Oh iya, baik. Ini diangkat kemana, C? Tahun ini para pemuda, semua pemuda. Tahun ini saya senang. Tahun ini banyak pemuda luar. Ada orang Pelawan, ada orang desa-desa sekitar ya. Iya, jadi mereka sangat antusias. Saya bingung tadi, yang bantu-bantu. Kamu Banyak ya? Wah, ternyata tetangga mau bantu. Ya, karena kan kadang-kadang kan kalau di sini udah besar dikit kan udah merantau ke Jakarta, ke Palembang, ke kota-kota besar ya. Baik, C, boleh dikasih lihat, C, bagaimana tempat dari singsasana dari para dewa-dewi yang dari dalam kelenteng. Nah, ini singsasana dari Tua Pekong, kemudian ada Dewi Kuan Im dan Dewa Kuang Kong ya. Oh iya, kita ini sudah prosesnya. Kita ke sekarang kita ke ini ya, ke tempat Tepekong kita ya. Oke, baik. Ya. Nah, sekarang diajak jalan-jalan dulu ya. Oke. Nah, lihat kondisi kita dulu biasa ada stand kuliner berderet sampai sana. Cuman sekarang karena nggak boleh, cuman masih ada satu stand. Oh, ada juaranya empek bangka. Wah, oke. Jadi memang Terus, ini biasanya, ajangnya untuk pamer kuliner kalau juga di sini Awi ada abang-abang OE. Oh, gitu. Ada apa itu? Ada yang jual-jualan itu, yang ada. kaki 5, betul. Ya. Oke, baik. Nah, oke, kita ke Tepekong kita ya. Oke. Hati-hati, C, nyembrangnya, C. Hati-hati nyembrangnya. Nah, ini ya. Oke, baik. Oke, kita masuk. Nah. Oke, baik, Cek Kiau, boleh cerita tentang bagaimana proses sebelum diadakan acara ini? Penduduknya bergotong royong untuk mendirikan Lentera Pemandu ya. Anak-anak antusias, anak-anak yang sabu genderang. Oke. Awi, udah. Ini udah sampai ke Tepekongnya. Ini dia. Kita udah masuk ke Tepekongnya. Oke. Nah, Oke, sinyalnya ini mungkin di dalam nggak terlalu. lihat? Oke, baik, C. Udah. C, mungkin boleh diceritakan persiapan sebelumnya, C, yang tadi tertunda. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini mau tahu bagaimana persiapannya. Halo? Mungkin audionya seperti nggak masuk ya? Iya, gambarnya betul. masih jalan terus. Apa dia ke-mute? Oke. Nah, sekarang kita mau cerita kalau tadi semuanya udah suasananya udah pada ini ya. Udah pada meriah, ada cerita. Nah, di sini saya pengen cerita tentang yang tanggal 14 kemarin karena ada proses gotong royongnya. Namanya Kukoten. Nah, di sini yang semua terlibat
para pemuda, dari anak kecil yang tabuh genderang sampai pemuda sampai yang senior. Kalau yang sampai senior, kalau sesepuh tinggal duduk manis aja sambil mereka bertanya gitu. Baik. Mungkin nih Ce, kita putarkan videonya ya Ce ya. Video. Ya, oke. Oke, boleh Ce. Ini waktu pendiriannya. Namanya Fukoten. Jadi Fukoten itu untuk buat awalnya buat acara sembahyang berkegiatan. Untuk besoknya persiapan untuk acara hari H. Disiram dengan matchosui. Oh, ini disiram ya. Itu disiram pakai matchosui dulu. Ini udah siap ya. Jadi itu mau mendirikan ini ya? Ya, Fukoten itu. Jadi itu buat ditaruh lentera. Betul. Nah, di sini pemandangannya ini para pemuda dan senior, orang tua. Aku, ya di sini ya. Kita skip dulu ya. Pakai tali ya. Ya. Nah, di sini harus dicari di hutan pohon yang paling tinggi. Untung masih ada. Dulu kan banyak orang ber-TI tambang ya, tapi masih ada. Jadi dicari yang paling tinggi. Para pemuda akan kalau kita hari ini kan Capgo, mereka tanggal 13 itu udah masuk hutan, potong kayu. Baik. Tukang, Iya. semuanya, semua yang sama termasuk hotel ini. Oke. Ini sudah didirikan ya. Ya, kita di sini kita harus dirikan 2. Oh, harus 2 ya. 2. Kenapa harus 2 ya? Yang satu memang ada lampunya. Oh, gitu. Ada lenteranya ya, Ce ya. Ya, jadi udah Fukoten, mereka akan tapukang. Tapukang ini yang tari persembahan itu ya. Ya, untuk paisiku loh. Oh, paisiku taro yang jadi buah-buahan tapukang tadi. itu pasang-pasang dulu, pantek-pantek paku dulu. Ya. Habis itu sekupang. Iya, betul. Ini sekupangnya ya, saya putarkan. Ya, sekupangnya dengan matchosoi. Jadi, nah, sekupang. Ini ada yang bertanya mungkin biar bisa sekalian di chat room. Boleh betul-betul. Kenapa harus disiram dengan matchosoi? Ya, betul. Kalau apa maknanya? Ya, gimana Ce? Mungkin bisa bantu jawab. Ya, silakan Wito. Oke, baik. Kalau saya bantu jawab ya, nggak apa-apa. Ya, matchosui itu biasanya ini penyucian bagi orang Tionghoa ya, terutama yang di Bangka suci juga. Gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita baru dari rumah duka, biasanya juga kita harus cuci tangannya pakai matchosui ini. Dan juga biasanya untuk diciprat-cipratkan ke patung-patung, misalnya habis mau dibersihkan biasanya. Termasuk ini untuk sekupang, peralatan untuk sembahyang ini juga cuci dulu dengan cipratan air matcho sebutannya. Oke, nah ini suasananya baik. Ya, nah ini Ce, anak-anak main genderang boleh kita putarkan juga ya. Jadi orang tuanya bekerja, ini anak-anaknya sibuk main ini ya Ce ya. Tapi bukan iseng, tapi memang untuk menghibur gitu ya, atau menyemangati itu ya. si kecil. Oke, baik, kita coba. Yang paling jagonya yang si kecil. Coba kita lihat. Dia paling semangat ya, sepertinya. Tuh. Oke, sorry tersendat. Oke, baik, kita cepetin aja. Nah, ini suasananya. Wah, oke, meriah sekali ya dari kemarin sampai hari ini dan akan berlanjut sampai besok di desa yang lain ya, Ce ya.
Di Ya, besok itu di di desa. Taijiu Nah, ya. kalau besok itu di desa Taijiu, yang Oh iya iya desa iya. yang masih produksi teh Teh. kayu. Iya, betul Oke. betul Ya, teh betul betul. kayu. Di Baik situ baik ada baik. kelentengnya juga. Iya, betul ada. Oke. Ya. Ya, Ce ya, ada ya, Ce ya. Dan sebenarnya lain kali boleh, mereka sangat unik. Saya cerita dikit ya, Ya, untuk boleh Taijiu boleh. ya. Hmm. Kalau Taijiu mereka gotongnya kan mereka punya kuil itu mereka konjim ya, Kuan Im ya. Ya, Iya. betul. Mereka gotong. Itu Hmm. yang menggotong itu harus berusia 17 tahun. Wanita Dan ya. masih perawan, masih Iya. suci. Oh, jadi Boleh. yang gotong cewek-cewek ya? Cewek-cewek yang masih Oh. perawan, masih suci, itu harus yang berusia 17 tahun. Pas Wah. 17 tahun di tahun itu. Saya tahun ini. Siapa yang tahun ini 17 tahun, mereka harus menggotong kayak gitu. Jadi Wah, unik semua sekali. wanita. Ya, wanita. Sayangnya besok nih milenial. perayaannya ya, Ce ya. Ya, cuman mereka tanggal 16, jadi besok. Oh, oke. Baik. Ya. Oke, C. Terima kasih, Ce Kiao melaporkan dari Parit 3, Bangka Barat. Ya, dan juga tepatnya ini di Desa Jangpan ya. Oke, baik Bapak Ibu dan Marcella dan teman-teman sekalian. Ini kita sudah puas tadi berkeliling Bangka dari utara, barat, sampai ke selatan, tengah. Iya. Oke, Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang mau bertanya di sini. Tadi ada yang bertanya apakah rekaman ini akan diupload ke YouTube? Ya betul, nanti kita akan upload dan akan Bapak Ibu sekalian bisa mengakses ke sosmed kita, bisa ke YouTube kita juga Hetika Bangka, bisa akses di sana. Berarti bisa ditonton ulang ya hari ini? Betul sekali. Jadi yang hari ini berhalangan atau tidak kebagian slot bisa menyaksikan ulang. Oke, baik. Mungkin di sini Marcella mau memberikan tanggapan ataupun bagaimana komentarnya setelah tadi kita jalan-jalan dari segala penjuru di Bangka ini. Gimana Marcella? Oke, tentunya hari ini sangat berterima kasih dan sangat senang dong udah diajak jalan-jalan, dapat pengetahuan baru, informasi baru, dan yang paling penting adalah turut serta melestarikan kebudayaan Tionghoa Indonesia. Karena jujur tahun-tahun sebelum-sebelumnya, sebelum pandemi, memang kalau melihat perayaan Citnyetan, saya kan pulang ke Belitung selalu. Oh, iya. Jadi mungkin aku juga cerita sedikit nih kalau di Belitung boleh, di sana itu yang membedakan mungkin dari yang tadi ya sama sebenarnya ada tari senjanya, ada patung-patung lainnya, ada hiburannya juga, artis-artis gitu ya nyanyi. Iya, betul. Tahun berapa ya? Mungkin 2007 enggak, 15 atau 16. Saya sendiri pernah diundang ke sana untuk bernyanyi karena Mas saya mau bernyanyi. Jadi suaranya bisa dibilang seorang bagus penyanyi juga. Iya, aku udah lihat di Instagramnya, bagus. Oh iya, iya. Jadi waktu itu pernah juga ikut meramaikan di sana. Terus yang mungkin uniknya adalah waktu Cheongsuku, waktu berebut itu, panitia waktu itu Kelenteng Kelapa Kampit, dia itu bikin seperti panjat pinang. Jadi seperti perayaan 17 Agustus. Jadi barang-barang yang diperebutkan itu digantung di atas. Nanti masyarakat non Tionghoa ataupun pokoknya semua berbaur menjadi satu dengan harmonis, memperebutkan itu dengan keunikannya sendiri yang seperti aku bilang tadi. Jadi seperti panjat pinang gitu, seperti perayaan 17 Agustus. Oh iya. Dan memang momen Citnyetan ini selalu berpas-pasan, ya biasanya nggak jauh dari momen kemerdekaan HUT RI ya. Betul. Selalu jatuhnya bulan Agustus ya. Betul. Nah, Marcella perlu diinfokan juga bahwa di beberapa tempat di Bangka juga saat menjelang 17 Agustus biasanya ada pawai kemerdekaan. Nah, di Mentok itu patung-patung yang kita lihat tadi saat pawai itu diarak keliling kampung. Oh gitu, oke. Tapi itu dalam momen kemerdekaan ya? Iya betul. Jadi kan biasanya waktunya sebelum di Paisiku ini, sebelum waktu sembahyang rebut itu diperhitungkan biasanya. Nah itu kalau misalnya memang bisa ditampilkan tuh mereka akan tampilkan dulu sudah jadi pas momen pawai kemerdekaan itu dia kan diarak. Jadi ini mereka dilombakan biasanya. Kan ada perlombaan perwakilan komunitas. Mereka komunitas kelenteng biasanya. Dan juga di Blinyu itu juga sama ya di Kuto Panji tadi di tahun 2017 kita bisa lihat klipnya itu juga diarak keliling kota biasanya.
Nah, Oke. ini tentunya ini jadi salah satu destinasi ataupun atraksi pariwisata, ya. Iya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, jika ada komentar di sini ada yang menanyakan sebenarnya ada beberapa tempat kota lainnya yang kita tidak sempat untuk mengakses ataupun eksplorasi ke sana, seperti di Sungai Liat, ya. Kabarnya juga ada perayaan Sembayang Rebut di sana, tepatnya Iya, ini di ada yang Desa bertanya Kovin. juga ya di chat. Betul, mungkin lain kali next time kita akan berkunjung ke sana di momen yang lain. Dan di sini, wah, di sini ada yang terima kasih Bu Sugia Rasa ya, rasa kangennya kangen sudah sama Kampung terbayarkan Jamban. ya. Wah, oke, baik. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian mungkin di sini merupakan perantauan di luar sana dari di Bangka, entah di Belitung, hari ini bisa melepas rindunya. Oke. Nah, mungkin terakhir sebelum kita tutup di sini, kalau masih memang ada pertanyaan boleh diajukan. Kalau memang tidak ada, saya boleh minta komentar dari tadi di depan kita ada Kabid Kebudayaan, Kabid Pemasaran ya dan Destinasi, Pak Anugrah. Boleh kasih komentar penutup mungkin Pak Anugrah? Halo Pak Anugrah? Halo Pak Anugrah? Beliau masih bersama kita? Pak Anugrah? Oke, baik. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, baik. Kita berharap bahwa budaya, tradisi, khususnya dari peranakan Tionghoa menambah kekayaan ya, Marcella ya, kekayaan budaya di Indonesia. Dan yang pasti ini juga kalau memang nanti pandemi sudah usai, kita berharap jalan-jalan virtual ini berubah jadi jalan-jalan di alam nyata ya. Betul. Dan jalan-jalan yang real. Betul. Dan kita sebagai kalangan Tionghoa juga di Bangka Belitung punya kontribusi juga untuk menggiatkan kembali perekonomian yang ada di daerah kita, salah satunya lewat atraksi pariwisata. Ya, benar nggak Marcella? Jadi pariwisata itu benar-benar jadi tonggak untuk perekonomi. Betul, karena di dalam pariwisata kan pasti ada roda perekonomian yang terus berjalan ya. Kalau tidak, masyarakat nggak akan bisa maju terus ya. Dengan pariwisata itu menurut saya juga menjadi salah satu aset ya, aset satu daerah yang pokoknya kalau kita tidak pertahankan itu kita rugi banget. Iya, betul sekali. Kita berharap pandemi ini cepat usai. Di momen Sembayang Rebut ini, tentu kita berdoa dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya, supaya pandemi cepat usai. Dan khusus bagi umat Tridharma Samkau hari ini yang sedang beribadah di kelenteng masing-masing atau di rumah masing-masing, mungkin kita spesial mendoakan supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kegiatan masyarakat bisa pulih kembali. Oke, Marcella, kita sudah di penghujung acara pada sore hari yang berbahagia ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk jalan-jalan virtual. Dan juga terima kasih kepada Marcella yang sudah menyempatkan waktu untuk menemani kita pada sore hari ini. Sama-sama. Aku boleh usul nggak mungkin sebelum boleh, silakan. Ini kita foto bersama supaya kita punya kenang-kenangan. Betul. Boleh. Jadi walaupun dalam pandemi nanti 5 tahun kemudian kita bisa ngelihat dulu kita pernah mengadakan acara daring ya, online benar. Karena kan kalau tidak terpaksa kan kita juga tidak mau online ya sebenarnya. Betul. Kalau bisa jalan-jalan langsung. Ini biar jadi memori aja nanti gitu ya. Iya. Mungkin sempat bisa dihidupin ini ya. Baik, boleh nanti kita hidupkan kameranya. Baik, sebelum kita pamit, acara bersama. Kita foto bersama secara virtual dulu. Slide pertama, Bapak Ibu, kita boleh pertahankan senyumnya. Di sini ada 4 slide. Kita boleh senyum. Ada 4 slide ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Baik. Sebentar, saya save dulu. Oke. Terima kasih juga loh, aku sudah diundang hari ini. Oke, terima kasih juga sama-sama. Slide kedua, kita akan mulai. Bapak Ibu tetap pertahankan kameranya. Oke, sebentar, masih loading. Oke. Slide kedua. Oke, baik. Slide ketiga. Sebentar. Slide ketiga. Oke, masih ada beberapa yang belum buka kamera, nggak apa-apa. Sip.
Biasanya yang ditampilkan itu slide. Oke, baik, sudah. Oke. Cukup. Baik. Sudah ya berarti ya. Oke, terima kasih Marcella sekali lagi yang sudah Sama-sama. menemani kita dan juga Sinmung ya, Sinmung Toto berarti. Kita benar-benar harus Sinmung belajar Toto. bahasa angka juga. Iya, betul. Nah, terima kasih juga kepada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih kepada Eljon Indonesia dan juga kepada Binus Mandarin Club yang sudah mendukung acara ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan diri. Semoga kebudayaan kita tetap bertahan dan kita juga bisa menjadi manusia yang berbudaya. Mohon maaf jika di dalam jalan virtual ini ditemukan banyak kekurangan ataupun keterbatasan. Mudah-mudahan di lain waktu acara kita bisa lebih sempurna lagi. Baik, terima kasih sekali lagi Marcella dan teman-teman reporter dari Irwan, kemudian ada Destin, Septian Jerry, Sugyakam, C. Sugyakam, dan C. Yen Pau yang sudah melaporkan dari berbagai tempat tadi ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, sisi Tatia. Oke, sisi. Sinmung. Sinmung Toto semua. Sinmung. Oke. Sinmung juga buat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung yang sudah menyediakan room untuk Zoom kita hari ini. Baik. Bapak mungkin boleh nanti saya minta rekamannya ya untuk kita post di channel YouTube supaya yang ketinggalan bisa ikutan lagi nanti. Baik. Terima kasih semuanya. Nanti informasi tentang acara ini, siaran ulang acara ini akan disebarkan melalui WA ya, tempat Bapak Ibu mendaftar. Baik. Terima kasih semuanya. Rame nih chatnya. Ya, Sinmung. Oke, baik. Terima kasih.